Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat kita melakukan berbagai perjalanan dalam beberapa video yang saya tampilkan di channel ini. Dan di dalam perjalanan juga saya sampaikan beberapa materi-materinya. Materi-materi terkait dengan pertanahan. Jadi saya coba gabungkan antara traveling, kemudian juga materi pembelajaran, dan juga beberapa hal yang mungkin menarik untuk ditampilkan di dalam proses-proses pengembangan channel ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini adalah tentang nilai ekonomi tanah. Kebetulan saya berada di sebuah lokasi, di mana lokasi ini adalah perbatasan, ini posisinya. Di sini adalah pesawahan di sebelah kanan saya. Ini pesawahan, kemudian juga ada tegalan, ada ladang juga, ada bukit-bukit di sana, ada bukit yang terlihat menjulang, namun mungkin dalam tampilan yang dilihat saat ini agak kabur. Sebetulnya bukan blur, tetapi itu adalah karena ada kabut, ya. Dan itu terlihat ada kabut di bawah, mungkin agak dekat dari sini ya. Tadinya sedikit, lama-lama tambah banyak, mungkin tambah lama lagi tambah penuh ini dengan kabut. Nah, sebelum kabut ini sampai ke sini, saya sampaikan materi tentang nilai ekonomi tanah. Jadi, untuk nilai ekonomi tanah di sini, saya ingin menunjukkan bahwa nilai ekonomi tanah itu tergantung dari seberapa tinggi manfaatnya tanah tersebut. Kemudian seberapa berharganya tanah tersebut. Coba kita bisa bandingkan antara tanah sawah ini yang sebelah, kemudian kita coba bandingkan dengan villa yang ada di sana. Kemudian kita bisa bandingkan juga dengan nilai-nilai tanah yang di atas sana, di bukit sana. Dan kemudian bagaimana dengan tanah yang ada di sini? Nah, di sini. Tanah yang ada di lokasi wisata ini. Coba kita lihat di sini. Di sini kita lihat ada tempat bermain anak-anak. Di sini ada kelinci di situ. Dan untuk masuk ke situ kita perlu membayarnya. Masuk 10.000. Kemudian untuk memberi makannya juga, makanannya ada 5.000. Kalau kita lihat di pasar, harga 5.000 wortel berbeda dengan di sini, termasuk tiketnya. Termasuk nilai tanah juga. Tentu akan berbeda nilai tanah yang di sini, yang kecil ini, dengan yang ada di atas sana. Karena nilai jualnya berbeda. Kita lihat di sini, anak-anak, kalau dalam satu hari ada 10 orang saja yang masuk ke sini, itu sudah 100.000. Sementara di atas, apalagi di bukit sana. Kemudian villa, coba kita lihat di sini. Ada beberapa villa di sini, mulai villa yang bentuknya kontainer, ada yang perahu, di atas juga ada bentuknya bilik-bilik bambu, dan di atasnya lagi tempat tenda. Coba kalau kita tanya berapa harganya untuk sewa itu. Untuk sewa tenda-tendanya. Untuk tenda kecil, kemudian ada yang rumah, itu kisaran antara 400.000 sampai 1 juta sampai 2 juta mungkin. Dengan luasan yang tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang. Tetapi karena suasananya menarik, orang tertarik ke sini, maka nilai tanah itu menjadi tinggi. Padahal dulunya mungkin tempat ini ya kurang lebih sama dengan bukit sana. Sama dengan bukit-bukit yang ada di tempat-tempat yang ini nih. Sini mungkin ya, karena ini kan terpisah ya. Ini mungkin belum dibebaskan sebelah kanannya. Ini berbeda sekali nilai tanah yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kemudian nilai tanah yang ada jalan dengan yang tidak ada jalan. Coba kita lihat beberapa wilayah yang tanahnya itu berada di pinggir jalan, jauh dari jalan. Kemudian suatu lokasi yang ada pasarnya, satu lokasi yang di situ banyak warungnya, dengan lokasi yang tidak ada apapun di situ,
pemandangannya juga mungkin kurang bagus. Kalaupun pemandangannya bagus tapi sangat jauh dari lokasi tempat orang-orang bermain ke sana juga sepertinya berat, maka nilainya akan berbeda. Jadi terkait dengan nilai tanah ini, saya ingin sampaikan supaya kita di dalam pengembangan sebuah wilayah tentunya perlu memperhitungkan nilai ekonomi tanah tersebut. Jadi tanah tidak sekedar hanya tanah kemudian legalisasi aset sebetulnya. Ada bidang tanah diberikan sertifikat. Setelah itu tinggal saja. Dibandingkan dengan tanah ada sertifikat, setelah itu dibangun jalan. Setelah dibangun jalan, di sekitarnya juga diberikan kesempatan untuk mereka berjualan atau tempat-tempat wisata yang untuk secara umum, kemudian juga wisata dari perusahaan, dari PT atau wisata-wisata yang dikelola oleh pemerintah. Tentunya akan berbeda nilainya. Karena di sana nanti akan tumbuh perekonomian. Ada warung, ada yang jualan, ada yang dia bercocok tanam, tetapi di situ menjadi lokasi wisata, jadi ekowisata. Tentu nilainya akan berbeda. Maka nilai tanah di situ pun akan meningkat. Jadi untuk pengembangan suatu wilayah atau peningkatan nilai ekonomi masyarakat, tentunya setelah legalisasi aset, setelah diberikan sertifikat, bagaimana pengembangan selanjutnya? Pemberdayaannya bagaimana? Dan untuk pemberdayaan ini tentunya juga tidak hanya sekedar mereka punya akses untuk menggadaikan tanahnya. Dia sudah dapat sertifikat, kemudian digadaikan. Nah, setelah digadaikan, kalau dia tidak bisa melunasi bagaimana? Tentu diberikan jalan, diberikan fasilitas, diberikan nilai tanah tersebut supaya tinggi. Kemudian juga diberikan kesempatan mereka untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka bisa melunasi untuk yang digadaikan tersebut. Itu untuk penggadaian tanahnya. Jadi untuk sertifikat, tidak hanya sertifikat itu hanya untuk diberikan, setelah diberikan disimpan. Tentu bisa dikembangkan. Kembangkan dengan cara, salah satunya adalah untuk bisa diagunkan. Tapi setelah diagunkan harus dipikirkan juga bagaimana orang-orang tersebut bisa melunasinya. Jangan sampai dibiarkan mereka tidak bisa melunasinya, setelah itu bagaimana? Tentunya akan diambil alih oleh bank, diambil alih oleh orang yang meminjam atau memberikan pinjaman, maaf. Yang memberikan pinjaman disita, setelah disita sudah pada akhirnya menjadi dikuasai oleh mereka dan orang-orang tersebut ya tidak punya tanah dan berakhir menjadi penggarap, dan setelah dia menjadi penggarap, kedepannya bagaimana pengembangannya? Jadi pentingnya kita memahami nilai ekonomi tanah itu, dan untuk peningkatan nilai ekonomi ini sebetulnya itu adalah peran dari pemerintah tentunya yang punya dana, punya anggaran dengan didukung oleh swasta. Nanti bisa juga karena swasta juga tentunya akan tertarik jika di lokasi tersebut dikembangkan dan dia juga mendapatkan keuntungan. Jadi penting kita membuat orang-orang yang memiliki dana, memiliki kesempatan, memiliki finansial yang tinggi dapat mengembangkan sebuah lokasi menjadi lokasi wisata atau lokasi-lokasi yang dapat berkembang dan dapat meningkatkan nilai ekonominya. Dengan demikian, maka pembangunan menjadi meningkat. Setelah pembangunan menjadi meningkat, masyarakat juga diuntungkan dan nilai tanah juga tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi tentang nilai tanah, saya coba bandingkan antara satu tempat wisata dengan tempat yang untuk pertanian, ternyata jauh sekali nilainya. Untuk pendapatan juga pasti berbeda, tapi perlu ada yang membantu untuk mengembangkannya. Dan dengan ini saja kita lihat pemandangannya. Didesain begini, artinya harus ada orang yang paham cara mendesain. Padahal ini tebing mungkin awalnya, yang nilainya juga pasti rendah. Tetapi ketika ada seorang yang mampu untuk mendesainnya, mendesain dengan bagus ini, nah, ini akan menjadi bernilai tinggi, bernilai seni. Nah, ini modelnya. Padahal ini tiruan air terjun, tetapi pasti punya nilai lebih. Lagi loh situasi saat ini untuk spot-spot untuk pemotretan, keren.